Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Kajian pemikiran pada malam hari ini tentang bagaimana menjadi manusia unggul, ya. Ada artikel yang bagus yang patut kita kaji, ya. Berisdo, apa itu manusia unggul? Setiap orang pasti Ya. memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya, stop. Sebagai guru jadi bagaimana? Guru bagaimana? Bijaksana, ya. Tidak kemudian yang salah itu langsung dibully gitu, ya. Oh, dasar bahlul gitu. Apa namanya? Jahil murokab gitu. Lu Rocky gimana? Dungu gitu. Tapi tidak ada niatan memperbaiki, cuma untuk menghina. Yang berikutnya kelebihan. Bagaimana kelebihan ini, Mbak Osa? Syukur tanpa takabur, kan begitu. Allah yang memberi, ya. Santri itu punya kelebihan. Kan kita sudah banyak video itu. Iya kan? Dr. Iqbal, psikolog, dan banyak lagi. Gimana Abi Aziz? Mengapa juara kelas hidupnya malah melarat? Ringkesnya gimana itu? Ekonominya tidak bagus. Kenapa itu? Yang ranking 1, 2, 3 itu? Nah? Biasanya egonya tinggi, circle-nya terbatas, tidak mau dipimpin, nggak mau diatur, padahal dia dalam proses merintis. Kan dia belum di puncak, sudah begitu. Di bawah merasa top down, ya, top manager, gimana? Dia masih di bawah. Kalau sudah nggak mungkin dia akan bangkrut, silahkan mau ngatur, mau galak, mau ini. Kalau masih di bawah, egonya tinggi, nggak ada orang yang mau terima dia. Antum kalau tanya HRD Brisdo, ada pegawai pinter, cerdas, ya kan? Tapi nggak mau, adabnya jelek ini, berontakan. Ini nggak diterima. Satunya apa? Tidak terlalu pinter tapi mudah humble, mudah kerja sama, dia bisa luas gitu. Itu malah yang diterima. Gitu. Nah itulah akhirnya yang sabar istiqomah dia bisa kaya. Yang pintar tadi, faktanya dia susah. Dan terlalu kiri kalau manajemen otak itu. Otak kiri itu perhitungan banget gitu. Kalau otak kanan itu kemudian dia nanti bagaimana? Atau bagaimana nanti? Bagaimana nanti? Udah, solusinya nanti. Kalau mau buat usaha, ya jalan buka dulu. Abi Aziz mau nikah aja. Bagaimana nanti? Jangan nanti bagaimana, itu otak kiri. Akhirnya nggak jadi, terlalu banyak mikir. Itulah sarjana S1, S2 yang nganggur. Yang SMA malah tanpa gengsi terus merintis usaha, jadinya apa? Sukses. Yang sarjana itu cuman mandang foto wisudanya sama gelarnya panjang, nggak laku untuk ngutang duit. Tuh transkrip nilainya bisa nggak untuk kasbon di bank, untuk bor nggak bisa gitu. Ijazah pun nggak laku, ya. Yang laku cuma SKPNS kan gitu. Lalu apa Berisdo? Hanya Allah yang maha unggul, ya. Sungguh beruntung bagi siapapun yang dikaruniai oleh Allah potensi dan bakat untuk unggul. Mbak Ana baca, lebih beruntung lagi bagi biar nggak ngantuk, siapapun yang dikaruniai kemampuan untuk mengoptimalkan potensi dan bakatnya sehingga menjadi manusia unggul dan berprestasi. Tuh, Mbak Osa, namun yang keras biar nggak ngantuk. Namun pula potensi unggulnya banyak tapi nggak jadi. Terus
Lalu Padahal tiap orang pada dasarnya memiliki potensi unggul. ya, pertanyaannya adalah bagaimana ikhtiar setiap orang agar menjadi manusia unggul nih, jawab. Ini wa fi anfusikum afalan. Kenapa antum tidak mengenali diri? Brisdo, ketika orang mempelajari hal yang baru, sulit apa enggak? Sulit. Mending mengembangkan bakat yang sudah ada. Mempelajari sesuatu yang baru stres dan bukan bidangnya, berat. Kalau tidak ketemu pemetaan bakat minat, tidak memahami diri sendiri itu begitu. Kita lihat orang yang sebulan jualan kebab, lalu kita ketahui lagi besok udah ganti mie ayam, besok lagi ganti lagi. Jadi hidupnya habis untuk mencoba, tidak tekun, nggak tekan akhirnya, nggak nyampai. Buat sekolah ini ya Birisdo, pasang surutnya ada, ya ada, bangkrutnya ada. Tapi kalau ulet, expert ahli, begitu Birisan, pada saatnya nanti istilahnya kesuksesan atau materi itu akan datang. Berapa tahun? Ingat, catat ini 15 tahun. Ini tahun keberapa ya? Catat 7. Nggak apa-apa. Di samping disyukuri ya terus berjalan. Kalau memang waktunya. Grafiknya gimana Brisdo? Ini titik rendah ini sebetulnya dari COVID nih. Iya. Kalau dibuat grafik nih, Mbak, 2017 beng 2018 bulan 110 santri. Bisa. Covid jelek tinggal 50. Habis Covid malah jelek lagi sekarang nih tinggal 36. Besok ini Juli 40 sekian, naik lagi. Itu nyatanya begitu. Nikmati. Kalau tidak sabar, tidak setia kepada keahlian diri sendiri, itu juga jadi masalah dalam konseling tuh. Jadi setia nggak kepada diri sendiri? Maksudnya, ya ahlinya itu apa? Gitu. Kalau tadi sudah saya tegaskan, bukan masalah denda 20 juta. Kalau sudah mengulang-ulang, itu pengalamannya ya begitu lagi, masalah-masalah. Antara pengulangan itu buah umur. Kalau sudah ahli perlu aktivisme dikurangi menjadi intelektualisme. Tapi Rizdo kurang untuk pengalaman ngajar, ya harus ngajar. Gimana caranya? Izin, pahamkan orang tua. Ya walaupun cuma 1 hari. Ya antum PPL nanti nggak kaget lagi. Gitu loh. Untuk pengalaman akademik, iya kan? Nilai akademik didapat dari mana? Kuliah. Tapi apa arti sebuah nilai kalau kompetensinya tidak ada? Dari itu bisa nggak menyelesaikan masalah? Masalah itu bisa diselesaikan kalau orang itu terbiasa menghadapi masalah. Yang parahnya dia tidak tahu masalah. Lah kalau dirinya sebenarnya bermasalah itu nemen gitu. Orang BK kerjaannya memang pemetaan masalah. Sumber masalah nggak sadar itu. Lalu apa? Materi di sini kita lanjutkan. Ikhtiar menjadi manusia unggul. Apa kiatnya menjadi pribadi unggul, berprestasi? Selalu ada pertolongan Allah di dalamnya, iya kan? Antum mau apa saja, tidak boleh meninggalkan, tidak boleh melupakan Allah. Awali percaya diri, manfaatkan waktu. Ini Habisan, manfaatkan waktu. Terserahlah Habisan, itulah kenyataannya. Bisa selesai kuliah tepat waktu, tidak molor-molor. Jatah beasiswa 3 tahun cukup. 2 tahun misalnya, ya harus dengan dianggapnya lemen amat gitu. Lebaran nggak pulang, ini nggak pulang, ya nggak apa-apa, kan ada masanya gitu.
nanti kalau sudah lulus bisa menentukan waktu lebih independen. Bagi orang yang ingin menjadi manusia unggul, maka tidak bisa tidak, waktu adalah kuncinya. Ini waktu. Sebab sesungguhnya waktu adalah kehidupannya. Mbak Ana sudah bayangin ini ya, Mbak Alim, Mbak Usa ini. Ntar lagi ini kan, Birsan ya, ntar lagi ini. Antara kuliah, kerjaan, ya, pengen berdakwah, dan penyelesaian studi di luar dari tatap muka dengan menyusun proposal skripsi. Kan begitu ya? Kan itu pasti dibuatnya di luar jadwal kuliah, kan begitu. Jadwal ngajar sudah muncul. Belum lagi gini, besok mau ngurusin soal, ada yang izin, terpaksa. Tunda dulu Birsan. Ya, kan itu pengajaran pelayanan itu yang pertama, karena kerjaan itu bisa dikerjakan malam misalnya. Begitulah, harus siap hidup dalam tekanan. Ini Abi Aziz juga sama ini, dilatih nih, Abi Rizdo dilatih bagaimana malam Sabtu ini berpayah-payah dulu coba. Yang sesungguhnya ya jam 3 Abi Rizdo nanti mimpin tahajud, hafalannya dikeluarkan semua yang dari Bandung tuh, Pondok Tafis, biar gak hilang. Mimpin tahajud itu coba. Ya kan? Termasuk saya semuanya, bagaimana? Kan Nabi Rizdo sudah terkenal ahli tahajud, kata Lutfi, mau mati aja Abi Rizdo itu masih tahajud. Lutfi itu bilang begitu. Ceritanya waktu sakit itu masih tahajud. Makanya saya bingung, tahajud ada fotonya orangnya, tapi orangnya habis itu sakit kan gitu. Izinnya, lo tadi tahajud tapi salut bi, mau Rizdo paten tahajud, kata Lutfi itu. Ya memang sakit tapi tahajud. Nah itu Abi Irsan berapa bulan di sini Abi Rizdo membawa bekas itu. Lutfi laporan begitu, karena izinnya sakit tapi orangnya ada fotonya tahajud. Coba bagaimana itu Abi Aziz ya. Waktu kemarin kita sampaikan, kita paksa diri jiwa kita ini untuk apa? Untuk pada ketaatan gitu ya, untuk menjalankan ketaatan. Waktu adalah kehidupan, orang bodoh adalah orang yang diberi modal hidup berupa waktu kemudian ia sia-siakan. Dalilnya sudah banyak walasri kan? Sudah sering diingat ya. Ada dua kelompok orang yang memanfaatkan waktu, yaitu orang sukses, satu, orang yang memanfaatkan waktu dengan optimal, yang dua orang gagal. Dalam hitungannya sama ya. Antum apa? Guru, mahasiswa, dosen, apa lagi? Petani, pedagang, presiden, bupati, gubernur diberikan waktu yang sama. Sehari berapa? 24 jam. Ya. 1 jam berapa menit? 60 menit sama, ya. Kemudian hasil riset apa? Ketika 500 orang chef executive office kelas dunia ditanyakan kepada mereka, apa penyebab paling utama yang menghantarkan kesuksesan Anda? Jawabannya apa? 87% di antara mereka menjawab pandai memanfaatkan waktu. Manajemen waktu. Orang kuliah S1 bayarnya sama Abi Irsan, Mbak Alim sama ya? Sama lah, sesuai prodinya ini katakanlah sama nih, PAI ini. Abi Rizdo bayar di kampus sama nih. Tapi ketika di wisuda, isi kepalanya kalau dibedah bisa beda. Waktu sama, isi beda. Jawabannya apa yang dialami dari masuk ta'aruf sampai munakosah. Real kurikulum itu pengalaman yang diperoleh. Kalau diberi tugas disuruh ini berarti akan dilatih. Resum misalnya. Ya kan, resum ceramah. Ternyata resum yang inti malah nggak diresum. Resuman temannya diminta ditulis ulang gitu, gaya-gaya gitu biar Aziz. Aduh ya nggak paham maksudnya supaya dapat hidayah. Ustaz ngabisin kuota ini. Ya memang kuliahnya adalah kuliah apa bisa? Berbasis IT. Pertemuan bisa diganti. Dan sesungguhnya Bizan itu 3 minimalnya mata kuliah apapun terselip pendidikan adab, terselip pemikiran Islam, terselip manajemen biasanya itu. Pendidikan multikultural ya adab masuk,
gabung-gabung rugi. Saking apa dosen saya sebagai dosen pengen apa memberikan yang banyak gitu. Dari bukan hanya sekedar sesuai apa RPS silabus tambahin. Atau karena saya tahu ini kalau nggak dimulai dari adab pensucian jiwa percuma, nggak akan berhasil. Seperti orang nanam di semak-semak mana bisa birisan, harus kita baca dulu, ya nggak bisa. Wong gitu aja belum tentu berhasil. Buktinya apa? Nggak panen ya pas UAS itu masih nyontoh semua gimana ya. 87% ini karena memanfaatkan waktu ya. Dasarnya pemanfaatan waktu. Karena itu yang pertama dan utama yang harus dilakukan untuk menjadi pribadi yang unggul adalah pantang apa? Menyia-nyiakan waktu. Ngobrol aja tadi udah disampaikan. Kita nggak boleh ya melakukan sesuatu yang dengan sia-sia. Abi Diki yang paling lama hidup di sini. Untung kira-kira kalau saya di kamar itu ngapa? Baca. Kadang searching. Kadang megang buku. Ada nggak tamu yang ngajak mancing kayak gitu? Udah hampir berapa bulan Abi Rizdo dulu di sini? Abi Rizan 2 bulan, nggak pernah. Di sini orang kalau bertamu berobat, bertanya, hukum, konsultasi, atau kalau ini apa di WA gitu, nanya-nanya. Kalau nggak saya keluar ngurusin guru, ngatur kebersihan, beberes sambil olahraga, ngatur lingkungan. Atau kalau keluar ya kalau nggak ngajar kan gitu. Apa ada healing-healingnya itu kapan? Kalaupun ada mungkin setengah jam, nggak akan lama. Paling itulah habisnya. Sebelum nganterin Kamil, Fitrinop, Surya, kan gitu aja balik lagi. Ya, lu lihat deh harian. Nggak umum, doh. Bisanya cuma seperti ini dengan apa? Pelit waktu. Pelit waktu dalam arti nggak banyak agenda-agenda yang nggak ada agendanya yang kosong itu, ya ada saja. Kemudian berikutnya apa ini? Nggak boleh apa? Boros ya, mubadirin waktu karena perbuatan setan itu. Maka harus ditanya. Dulu kita rencanakan Abi Rizal ya, Abi Aziz ya, Abi Rizal ya. Gimana itu? Hari Sabtu Minggu nginep di sini buat proposal. Di ketika bulan Desember ya, ketika libur kuliah. Tahu-tahu sekarang udah habis liburnya dan itu belum sampaian. Pernah itu kan di grup kan itu. Jadi gimana isinya Abi Rizal? Sabtu Minggu pokoknya nulis buku bisa. Nyari perpus ditulis, nggak kesampaian berisku. Yang kesampaian ini semi, ya masih juga materi. Maksud saya antumnya itu bawa produk karyanya gitu. Gimana? Habis itu. Satu lembar latar belakang masalah tentang problematika di masyarakat. Satu lembar. Tapi nulis ya Bidiki, bukan googling. Ketawa lagi nih, raja googlingnya ini. Ketawa lagi, makalah itu ditulis, Mbak Ana ditulis. Insya Allah kalau niatnya benar, ini diarahkan, nanti dosen itu digerakkan hatinya menerima judul itu. Udah tenang aja. Akal-akalnya gimana? Banyak-banyak gimana Rizdo? Yang gagal itu yang koken, bantah. Malah muncul gambar Sun Gokong Monkai apa ini? Gitu terus nggak bisa, ya. Baik. Terus berikutnya apa? Istiqomah ya. Disinilah letak tantangannya, yaitu konsisten menjaga waktu agar tidak terbuang. Inilah rahasia manusia unggul. Kesimpulannya adalah memanage, mengelola waktu secara optimal adalah pola pikir sukses. Kesuksesan dan kegagalan mempunyai pola. Ya, kalau yang pengen sukses ya harus dia manajemen waktu. Siap-siap ini besok dimulai semester genap yang Darul Fatah, Senin yang UIN silakan. Nomor 1 ibadah tentu saja prioritas, menuntut ilmu. Nomor 2 icalah. Nomor 2 nggak apa-apa. Kuliah nomor 1. Gimana caranya Abi Diki baru dikosongin jam 10 tadi Abi Aziz. Udah jam 2 itu udah ngomong. Telat respon Mbak Asar.
badannya udah sakit, ya ilah udah kerasa. Yang nyuruh itu udah mikir lebih. Ini kasihin aja Abi Aziz, ini biar kasih rehat jam 10 sampai sampai asar kan. Malam ini kan mikir kan gitu, besok mikir. Kalau itu diterus-teruskan tiap minggu, pasti ada meriahnya, tuh kan? Pasti ada sakitnya. Baru kepikiran itu Mbak Osa, Mbak Mutianya udah tumbang. Balik Mbak Osa, Mbak Anas sakit nggak besok ini? Enggak ya, bisa langsung tidur. Ya, tapi kalau suruh tahajud nggak nyamin. Misalnya suruh bangun jam 3, tahajud 1 jam, habis disuruh ngimamin, langsung meriang besok. Makanya santri yang lutfi itu suruh apa? Mbak Osa suruh qailullah. Tapi di sorenya Mbak Osa tegesin kan, udah dikasih tidur, jangan banyak resen, ya. Capek ini itu ya. Baik, ada pertanyaan? Ya nggak ada, cukup dan luper. Abirisan, apa tadi? Memanfaatkan waktu dan istiqomah. Berat. Abirisan kalau disuruh tidur. Karena kalau darurat bisa apa? Bemper, ya. Kalau udah Sabtu minggu ini Abirisan, stok penggantinya cuma saya dan antum sama Umi udah. Nggak usah. Nanti masih ada matrik ya. Mbak Ana masih ada matrik, balik tapi pengen organisasi, mungkin mudah-mudahan siang mungkin ya organisasinya ini, halakoh-halakohnya. Kalau mungkin diusulkan bisa habis zuhur gitu Mbak, jadi bisa matching. Tapi kalau nggak bisa ya sekali-kali izin nggak apa-apa. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.